Ya. Akhirnya begitu Bapak masuk ruangan, langsung Bapak melihat. Tadi saya melihat teman disabilitas itu digotong 4 orang ke sini. Saya tidak mau tahu lagi bahwa besok tempat ini harus ada ram. Bukan ram, lift malah tidak hanya ram saja. Salam Pancasila. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mira Diarsi di podcast kita Jari Tangan, Jaringan Militan Ganjar Pranowo tentu saja ya. Kita sore ini saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Mereka ini 2 orang perempuan, sudah duduk manis. Matur nuwun datangnya. Ada Ibu Noviana Debiantari, ini aktivis difabilitas. Juga ada Sri Setianingsih. Kalau Bu Novi ini dari Semarang, kalau Mbak Sri dari Boyolali. Oke. 2 orang kawan ini akan saling melengkapi untuk menceritakan bagaimana proses gerakan untuk memajukan dan menemukan disabilitas kawan-kawan disabilitas se-Jawa Tengah, dan dalam hubungannya juga dengan kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat selama paling tidak ya 10 tahun ini, seingat saya dalam pemerintahannya Gubernur Ganjar Pranowo gitu nggih. Jadi kita dengarkan pengalaman dan pendapat mereka, tentu sangat asyik. Kita mulai dengan Mbak Novi dulu. Matur nuwun ya, sudah capek-capek datang dengan short notice banget gitu. Tapi karena Mbak Novi ini orang penting. Kalau ngomongin disabilitas Jawa Tengah nggak ada Mbak Novi itu nggak afdol rasanya. Oke, bisa diceritakan yang Mbak Novi lakukan, kerjakan selama bertahun-tahun ini apa khususnya? Iya, salam Semarang. Iya. Saya Noviana Debiantari, pendiri dari komunitas sahabat difabel dan rumah difabel Semarang. Iya. Selama 10 tahun kami bersama dengan Pak Ganjar banyak hal yang telah kami lakukan. Sebenarnya kalau diceritakan tuh awalnya lucu, Bu. Karena Pak Ganjar itu mengenal saya tidak nama. Beliau tidak tahu nama, jadi ketika waktu itu bilang dengan kepala Bapeda, bilang cari yang rambutnya putih. Nah itu sesama kali ya. Namanya Mbak Novi, dia pokoknya cari, dia akan berbicara soal disabilitas. Nah dari situ kemudian teman-teman Bapeda itu mencari saya, cari Semarang sing rambutnya putih ngurusi disabilitas. Nah itu adalah awal yang membuat saya, Pak Ganjar kok perhatiannya sampai sedetail itu. Padahal kalau saya datang rapat, kemudian kami bersuara, karena kan kalau di rapat-rapat saya nggak pernah datang sendirian, karena saya membawa suara penyandang disabilitas, maka saya selalu bawa teman penyandang disabilitas. Itu. Jadi dari sana kemudian saya mulai dilibatkan. Jadi Pak Ganjar itu selalu mengatakan kepala dinas, kalau yang berhubungan dengan disabilitas pokoknya cari ibu rambut putih. Itu jadi setelah itu kami diundang di Musrembang awalnya. Wow, sampai ke Musrembang. Iya, Musrembang, dan Pak Ganjar waktu itu punya peranan, ide bahwa yang harus bicara pertama kali di Musrembang itu adalah forum anak, perempuan dan penyandang disabilitas. Nah, di sana kami bisa menyuarakan isu-isu atau harapan teman disabilitas agar mereka bisa mencapai kesetaraan. Nah, tahun pertama, tahun kedua kami bicara soal aksesibilitas, bagaimana gedung-gedung pemerintah belum akses dan sebagainya. Ya. Ini yang sebelumnya memang Mbak Novi kan sudah cukup lama lebih dari 10 tahun tentunya. Betul, yang sebelumnya ada perhatian seperti itu atau bagaimana? Itu berjalan, Bu. Jadi bertahap. Jadi waktu kami datang, kami diundang, kami bersuara. Nah, saya menjadi saya excited banget itu, ternyata Pak Ganjar itu memperhatikan. Padahal dari sekian banyak orang yang hadir itu kan saya bukan satu-satunya yang waktu itu orang tahu,
orang kenal tentang saya, tetapi ternyata Pak Ganjar bisa melihat itu gitu ya. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa wah, Pak Ganjar ini memang orangnya visioner. Jadi kemudian visioner detail, ya, visioner. Kemudian detail. Jadi misalnya saya pernah ada satu masalah itu saya WA ke Bapak. Kemudian Bapak itu langsung telepon saya, loh Mbak kok bisa ngomong gitu, alasannya apa, gimana dan sebagainya. Waktu itu kalau tidak salah saya membicarakan tentang aksesibilitas informasi publik. Iya, karena teman-teman kawan-kawan disabilitas. Karena teman-teman penyandang disabilitas merasa bahwa websitenya Kominfo itu belum aksesibel. Nah, kemudian kalau begitu saya temukan 5 menit kemudian Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah itu langsung telepon saya. Mbak, Kemudian Mbak, saya habis ditelepon Bapak nih, Mbak Novi bisa ketemu dengan saya kapan Bu? Sekarang juga oke, saya berangkat. Kemudian waktu itu bicara, kemudian kami diundang rapat juga untuk memberikan masukan-masukan bagaimana website yang akses untuk teman-teman penyandang disabilitas, terutama untuk teman netra. Nah, ini kan adalah satu hal yang sederhana saja. Bapak itu memikirkannya sampai ini harus segera diselesaikan, begitu ya. Jadi itu yang membuat saya jadi selalu berpikir, wah kalau begitu kalau saya usul, saya mesti pertimbangkan nih, saya punya pertimbangan apa, karena kalau enggak akan dikejar Bapak terus sampai Bapak puas, kemudian Bapak juga membantu mencarikan solusi. Nah, setelah itu kami juga terlibat di dalam revisi pembuatan perda, kemudian juga advokasi baik untuk kesetaraan teman-teman penyandang disabilitas sampai Gradika yang sebelumnya tidak memiliki lift itu juga akhirnya Bapak juga punya lift. Akhirnya Gradika memberikan itu lift. Hotel Bukan, Gradika itu tempat pertemuan, gedung pertemuan yang punya provinsi, enggak di Jalan Pahlawan, satu kompleks sama kantor gubernuran. Waktu itu musrembang pertama Bapak bilang minta tolong ya aksesibilitas di sini diperhatikan. Itu musrembang pertama. Jalan musrembang kedua tetap enggak diperhatikan. Akhirnya Tuhan itu bicara dengan caranya yang luar biasa. Tahun ketiga kami datang ke acara musrembang itu, kemudian kami menggotong kursi rodanya Resa waktu itu ya, salah satu penyandang disabilitas yang mewakili dari komunitas kami. Pas Resa digotong naik 4 orang, itu Bapak datang di belakang, di belakang kami gitu ya. Iya, semesta mendukung, mestakung ya. Mestakung, ya. Akhirnya begitu Bapak masuk ruangan, langsung Bapak melihat. Tadi saya melihat teman disabilitas itu digotong 4 orang ke sini. Saya tidak mau tahu lagi bahwa besok tempat ini harus ada lift, malah tidak hanya ram saja. Nah, akhirnya benar 1 bulan kemudian ternyata Gradika itu sudah memiliki lift. Meskipun sebenarnya ada aturan bahwa bangunan 2 lantai itu tidak boleh menggunakan lift. Tetapi karena tempat khusus itu sering digunakan untuk juga teman-teman penyandang disabilitas, maka Bapak memikirkan sampai sekecil itu ya. Jadi memang Pak Ganjar itu luar biasa karena suara-suara dari teman-teman penyandang disabilitas, kalau itu memang harus diselesaikan, kalau memang harus dicarikan solusi, Bapak juga sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Pokoknya sat-set das-des gitu. Ini menarik karena memang di kalangan disabilitas itu harus punya satu yang mengejutkan masyarakat gitu ya, membuat noleh gitu ya, sampai diperhatikan. Kalau cuma teriak-teriak atau apa itu enggak gitu ya. Jadi tapi saya juga menjadi saksi sebetulnya gedung-gedung pemerintah maupun dinas di Jawa Tengah dan di provinsi, kemudian juga di kabupaten, itu kemudian baru pada pemerintahannya Mas Ganjar ini dipaksa sebetulnya untuk membuat lebih aksesibel teman-teman untuk penyandang disabilitas. Sudah sampai desa enggak Mbak Sri hal itu?
bahwa akses itu sudah sampai di situ, atau juga Mbak Sri masih harus memperjuangkan, masih harus teriak-teriak, masih harus bikin move-move kayak tadi apa Mbak Novi cerita gendong kayak gitu? Monggo diceritakan dengan konteks Boyolali. Silakan. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Memang ketika kita berbicara tentang Pak Ganjar itu banyak keunikan, banyak yang terkesan dari beliau. Kalau untuk terkait aksesibilitas, alhamdulillah meskipun belum semua fasilitas umum itu ramah disabilitas, cuman untuk saat ini perkembangannya sudah sangat signifikan. Terutama gedung-gedung dinas, ya, gedung-gedung pemerintah. Gedung-gedung dinas, alhamdulillah sudah kayak Pendopo Ageng itu juga sudah ada RAM, BRI, kecamatan itu sudah aksesibilitas semua, gitu. Iya. Dan kita punya kenangan ya Bu ya, waktu kita pertama kali kita melakukan program ketenagakerjaan inklusi yang di Wisma Perdamaian, di mana teman-teman kita larang untuk teman-teman kita digotong, tapi kalau mau gotong silahkan kursi rodanya aja yang digotong. Nah, tahun berikutnya langsung dibuatkan RAM oleh Bapak. Nah, itulah salah satu keunikan-keunikan beliau dengan eksekusi-eksekusi yang mengejutkan. Dan saya juga punya satu kenangan yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Itu waktu saya pertama kali terjun di organisasi, kebetulan waktu itu diundang di bidang kebencanaan di Dono Yudan waktu itu, dan waktu itu hadir Bapak ya. Saya salah Ibu, karena itu kan kegiatannya kebencanaan gitu. Tapi saya meminta Bapak itu tentang terapi dan bantuan alat bantu serta BPJS. Bapak itu sampai turun dari podium. Aku sing salah apa kowe sing salah gitu kan. Terus saya bilang, "Saya salah Bapak, tapi saya tetap meminta," gitu kan. Terus ditanya, "Minta apa?" gitu kan. Saya minta, kenapa ketika pemberian alat bantu itu tidak disesuaikan, kenapa tidak disertakan juga sekalian dokter untuk identifikasi tingkatannya, sekalian juga fisioterapinya. Nah, komprehensif utuh, dan 3 bulan kemudian dijawablah sama Bapak UPSK. Jadi bantuan. Apa itu UPSK? Unit pelayanan keliling. Jadi di situ teman-teman disabilitas yang membutuhkan alat bantu ataupun yang tidak diundang hadir. Di situ ada dokter untuk mendeteksi tingkat kebutuhan alat bantunya, juga ada fisioterapinya Ibu. Jadi mulai saat itu teman-teman mendapatkan bantuan peralatan itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan tingkat-tingkatannya. Nah, itulah kenangan yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan. Tapi memang ada kayak tadi itu, kayak terutama kalau Pak Mas Ganjar, Pak Gubnya sendiri sudah langsung melihat, langsung sudah harus gitu nggih, kayak ceritanya Mbak Novi. Nah, sekarang kan kebijakan seperti itu harus juga turun ke level bupati atau juga Pak Camat atau Pak Lurah atau kepala-kepala dinas. Nah, itu ada drama-drama kayak tadi atau mulus aja semua langsung bisa atau piye Mbak Sri? Kalau itu sama sih seperti berjalannya waktu gitu. Ketika ada komando seperti di Musren Bangwil, karena memang kami diberikan kesempatan untuk berbicara dan itu hukumnya wajib bagi beliau kan. Nah, dari situlah Bapak menegaskan kepada pemerintah-pemerintah daerah di bawahnya beliau untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Ada juga yang dengan satu drama. Waktu itu saya ke BRI Bu. Waktu itu, tapi enggak saya sebutkan ya BRI mana. Nah, saya bawa teman-teman disabilitas untuk membuat ATM waktu itu, buku rekening. Nah, kebetulan di situ saya jatuh. Lah besoknya langsung dibuatkan RAM. Dan ketika misalnya kita habis musyawarah dengan pemerintah daerah, kita selalu mengedukasi, mengingatkan tentang pesan-pesan beliau, juga tentang sekarang terkait dengan aksesibilitas sudah ada undang-undangnya ya Ibu. Nah, itu sudah dari level atas sampai bawah sudah sangat memperhatikan. Dan itu tidak luput dengan komando dari beliau juga. Jadi dengan Disnaker sudah ada kerjasama yang memastikan bahwa
teman-teman disabilitas sudah terinklusi di Yes. dalam semua perencanaan ketenaga Iya. kerjaan. Lalu tadi Mbak Novi sempat sebut Kominfo. Jadi dari sisi informasi itu juga sudah ada dibikin. Sebelumnya nggak ada, Mbak Novi. Iya, sebelumnya mungkin belum sempurna, Bu. Oke. Jadi sudah ada website, tetapi masih belum akses untuk Oke. diakses oleh teman-teman penyandang netra. Nah, ini Oke. teman-teman Kominfo kan nggak paham soal Iya, itu. oke. Maka saya protes ke Bapak langsung telepon dengan Oke. kepala Kominfonya. Satu hal lagi yang musrembang terakhir ya sebelum Bapak pensiun jadi gubernur itu, Ya. itu mungkin saking keselnya Pak Ganjar ya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas itu yang mewakili itu pada ngomong lagi soal aksesibilitas. Oke. Kenapa para pejabat, para pemimpin-pemimpin daerah itu tidak peka begitu ya? Waktu itu ada yang mengusulkan begitu sampai Pak Ganjar bilang, memang kalau para bupati, para kepala-kepala daerah itu tidak peka, berarti aku sing pekok. Sampai Bapak itu ngendiko seperti biasa, itu ya. ya. Saya bilang ya ampun Bapak ini luar biasa. Iya, Nah, iya. ini adalah Bapak itu ya sudah selalu berjuang, tetapi memang bagaimana pemerintah daerah dengan segala satuannya itu yang memang harus berjuang ya. Kemudian satu kenangan indah ya menurut saya buat teman-teman difabel dari rumah difabel itu, kami pernah diajak sehari bersama Pak Ganjar. Itu kami waktu itu jalan-jalan, diajak Bapak ke Solo, ke haulnya Gus Dur. Oke. Kemudian kami diajak mampir ketemu Pak Rudi yang waktu itu menjadi wali kota Solo. Kemudian kami diajak hadir di Mata Naswa on stage waktu itu di Boyolali. Nah, itu sebelumnya saya memang minta izin dengan ya salah seorang public figure juga, tetapi kami tidak diberi tempat. Tapi ketika saya WA dengan Bapak, saya hanya bilang, Bapak, teman-teman boleh nggak besok ikut ke Mata Naswa on stage? Kita kan pengennya Mata Naswa on stage. Bapak langsung bilang, oke, begitu langsung 5 menit ajudannya telepon saya, Ibu besok bawa 5 anak penyandang disabilitas ikut mobilnya Bapak, tapi Bu Novi nggak boleh ikut mobilnya Bapak karena tidak difabel gitu ya. Terus kemudian saya ikut jelas. mobilnya media. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Oke. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas mengikuti kegiatannya Bapak dari banyak yang anak-anak. Iya, Ya, kita ya, anak-anak ya. kita dari jam 5 pagi sampai pulang jam 1 malam. Jadi kita melihat Bapak bagaimana ketika kita jalan di Solo itu selama haulnya Gus Dur, hujan-hujanan seperti itu, kemudian Bapak mikir kayak payung ini Payung, diberikan pada anak-anak difabel, ini sesuatu yang luar biasa karena kebetulan waktu itu ada Mbak Yeni Wahid segala. Ya, Nah, oke. itu adalah salah satu peristiwa bagaimana awareness Bapak terhadap teman-teman penyandang disabilitas itu nothing tulus menurut Ya, saya ya. ya. Jadi sampai dia bilang, "Tolong itu teman-teman media diajari," karena waktu itu sempat bantu bukain kursi roda. roda. Nah, itu Nggak nggak bisa. bisa. Ya, terus Bapak bilang, "Bu Novi tolong agendakan itu teman-teman media tolong diajari bagaimana tentang sensibilitas difabel." Nah, itu kerennya Pak Ganjar di situ. Oke. Di perkataan lain mungkin cakep kalau Mbak Novi bilang itu tadi menurut saya kan itu contoh pemimpin ya, Iya, yang bertanggung jawab Betul, ya, yang iya. kalau mereka itu nggak peka berarti saya yang pekok. Ini Betul, iya. ini rasanya nggak pernah ada tuh satu kepala daerah pemimpin yang menunjuk pada tanggung jawabnya sendiri Iya. ketika anak buahnya kurang berhasil gitu betul. ya. Nah, Selain itu awareness-nya juga bagus ya, Betul, dalam artian betul. ketika ngomong dengan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, Iya, itu yang gesturnya mencoba. Iya, iya. Pak Ganjar itu semuanya menurut saya keluar dari Hati. hati yang ya itu Oke, jadi oke. seperti itu. satu kalimat sebagai pemimpin menurut Mbak Novi bagaimana? Iya, kalau menurut saya Pak Ganjar itu adalah orang yang visioner. Kemudian ini ya, dia selalu punya komitmen yang kuat. Iya. Ya, punya komitmen yang kuat, kemudian juga konsisten dan berani melawan arus. Iya, Itu yang iya, saya yang lihat dari bisa- kepemimpinan Pak Ganjar Iya, ya. ya. Kemudian juga kerendahan hatinya, kesederhanaannya, kemudian keteladanan yang Iya. diberikan.
kepada kita semua. Itu yang kadang-kadang membuat kami sangat bangga ya. Iya. Dan nggak ada lain ya, Nggak ada harus juga, dia ya. ya. Kalau Mbak Sri gimana? Karena Mbak Sri ini langsung kalau Bu Novi banyak ngurus jaringan supaya peraturan daerah bisa lebih disesuaikan. Kalau Mbak Sri kan langsung terjun di komunitas di Boyolali, bahkan di level desa. Ceritain dong pengalamannya yang sangat yang luar biasa, usaha untuk betul-betul mengorganisasikan kawan-kawan disabilitas sehingga mereka punya daya, punya opsi untuk nggak hanya pasrah, nggak hanya jadi sasaran kasihan, tetapi mereka sendiri bisa jadi kawan yang sangat produktif. Ceritain Mbak Sri, usahamu sendiri yang sudah berpuluh-puluh tahun juga. Oke, jadi dulunya sih saya nggak peduli ya Bu ya dengan disabilitas gitu kan. Saya dulunya nggak peduli. Ngapain toh saya disabilitas juga bisa ngurus anak, saya bisa cari duit gitu. Sebagai disabilitas sendiri, pokoknya aku bisa. Emang gua pikirin gitu ya dulu ya. Pikirin siapa lu kan gitu. Tapi ketika saya sudah resign pulang ke kampung gitu, resign dari kerja di Bogor. Saya resign pulang kerja dari Bogor itu, saya melihat disabilitas balita yang kurang diperhatikan. Jadi di mana kalau disabilitas itu mendapatkan penanganan lebih atau mendapatkan terapi lebih awal, maka hasilnya nanti akan lebih baik gitu. Tapi ketika orang tuanya saya bilangi, iki lho anakmu ki gawaan yang terapi, justru jawabannya anakku ki mor ndablek. Ya, padahal kita tahu gitu dia arahnya nanti akan kemana, hasilnya seperti apa. Nah, mulai dari situlah kami ada 5 orang disabilitas berkoordinasi untuk membentuk satu kelompok itu yang waktu itu kami beri nama Forum Komunikasi Difabel Boyolali Karya Mandiri Kemusu ya. Itu tahun 2000 sekitar tahun 2014-an ya, tahun 2014-an. Nah, mulai dari situlah kita membentuk satu kelompok Ibu. Setelah itu kok hati nurani saya mulai meletek ya gitu. Terganggu ya, mulai akhirnya yang tadinya cuek-cuek terusik. Mulai terusik gitu. Harus ada anak-anak yang harus kita selamatkan. Selain itu ternyata dari sharing-sharing disabilitas ini ada yang butuh keterampilan, terus ada yang diskriminasi sama keluarganya. Terus saya berpikir sebenarnya kuncinya itu cuman apa? Duit. Ketika disabilitas itu punya duit, punya pekerjaan, mereka akan dipandang. Nah, mulai dari situlah saya mencoba, ayo kita belajar gitu. Misalnya belajar menjahit gitu. Terus ada lagi yang bilang, Mbak Sri aku butuh pelatihan batik. Nah, karena saya nggak bisa batik, saya barter waktu itu dengan teman disabilitas dari Grobogan. Jadi antar kabupaten itu saya ngajarin batik ke Grobogan, teman Grobogan ngajarin saya ngajarin jahit ke Grobogan, yang Grobogan ngajarin batik ke Kemusu. Nah, terus dari situ mulai berpikir lagi. Kalau dulu kan saya bisanya cuma teriak-teriak, nuntut Bu, rak mikir kuwi undang-undangnya piye rak mudeng. Pokoknya anggere ketemu Pak Bupati, ketemu Pak Ganjar, enake Pak iki piye anakku ki urusan gitu. Mereka juga berhak untuk bekerja menjadi karyawan di perusahaan. Mereka juga berhak mendapatkan keterampilan, tapi aku gak peduli regulasi Bu. Pokoknya yang penting anakku kudu kerja waktu itu. Nah, waktu itu, jadi saya mulai mencari gitu kan. Ketika ada yang bilang di sana ada disabilitas gitu kan, diumpetin karo wong tuane, saya datengin Bu satu-satu. Bahkan ketika saya datang pernah saya dibawain arit sama orang tuanya karena nggak mau ketahuan kalau punya keluarga disabilitas. Mungkin ini yang sedikit mengejutkan, tapi publik perlu tahu bahwa fenomena disabilitas ini semakin runyam sebetulnya karena pihak keluarga juga lebih mendahulukan malu mungkin ya untuk keluarga. Jadi semacam menyembunyikan. Malah katanya ada yang tidak didaftarkan KTP padahal sudah dewasa seperti itu. Waktu itu kita
mendapatkan program dari pemerintah, Oke. di mana yang mewajibkan anak tersebut itu mempunyai KTP karena kita harus bikin rekening kan Oke, Bu untuk oke. penyaluran bantuannya tersebut. Oke. Ternyata ketika kita konfirmasi ke keluarganya, dimasuk ke kakak aja Tidak. enggak loh Bu. Wow. Jadi Wow. akhirnya apa? Kami Wow. buatkan kakak sendiri, KTP sendiri. Jadi terpisah oleh dari keluarganya. Wow. Oke. Bahkan juga ada yang teman netra waktu itu saya datengin ke rumahnya, saya tanya, "Ibu, Bapak, nama anaknya siapa?" Lah ini ibu bapak malah saling tanya, "Bu, anak dewe jenenge sapa loh?" Apa enggak kasihan ketika seperti itu? Luar Nah, biasa. Iya, iya. Nah iya, itulah iya. satu perjuangan di mana kita melakukan itu sampai door to door. Dan ini dicari kayak metani ya, Iya. kayak mencari kutu gitu ya di kepala Iya, ya. bukan cuma mencari kutu, Tapi kan mencari tahu sendiri jarum di medannya. jerami. Iya, mencari jarum di tumpukan pasir mungkin Iya. Ibu. Nah seperti itu. Iya, susah Nah, ya. Hambatannya sosiokultural juga bukan iya, cuma. bukan Iya. hanya mobilitas Iya. aja, Iya. tapi juga bagaimana orang tua dan keluarganya masih dengan pola lama Iya. kan gitu. Tapi Cara berpikir lama. Baik. dan alhamdulillahnya gitu, ketika kita mulai pendekatan dengan nyon sewu, dengan serintil yang remnya udah dol, nggak pakem lagi, pokoknya butuh ketemu Pak Bupati, butuh ketemu Pak Gubernur ki waton jaluk, dan kebetulan memang seperti gayung bersambut Iya. gitu kan, Bupati Boyolali dengan visi misinya melangkah bersama, menata bersama penuh totalitas, dengan Bapak Gubernur yang eksekusi dan komitmennya sangat kuat. Nah jadilah itu Ibu, di mana program ketenaga kerjaan inklusi di Boyolali itu bisa diakui sangat maju ya Ibu Iya, ya, betul. berkat kolaborasi dua pemimpin, dan mungkin juga Ibu masih ingat di mana waktu itu di Sriwedari saya sampai dibilang Cahi Kiki cerigis banget oleh Pak Ganjar. Cerigis itu cerewet. Cerigis banget gitu kan. Tapi harus bicara. Tapi harus bicara gitu. Bahkan yang saya waktu itu kalau masih pada nyimpen YouTube-nya itu kan saya ngoko sama Pak Ganjar wes Iya. tanpa boso pokoknya. Intinya saya minta afirmasi khusus untuk Iya, teman-teman usia. disabilitas terkait Usia usia, kerja, pendidikan dan aksibilitas di perusahaan tersebut, serta bagaimana kita dibantu untuk kolaborasi lintas sektor. Jadi tidak perusahaan tidak hanya menuntut tenaga kerja, tapi perusahaan juga dengan bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas itu menyiapkan tenaga kerja bareng-bareng. Iya. Dan bahkan Bapak Dan juga melatihnya Iya. supaya langsung bisa kerja. Ya. Seperti itu. Jadi terus waktu itu Bapak sampai bilang gini, ya wes nak ngono minimal 50 tahun ya gitu. Saya jawab, mantap Bapak. Iya. Dan akhirnya terrealisasi Ibu di Boyolali dengan Bapak istilahnya dua pemimpin ya, Bupatinya top, Bapak Ganjar juga Gubernur. top. Akhirnya umur 42 tahun aja masih bisa masuk ke perusahaan. Iya. Nah itulah Iya, iya. dan beliau berdua itu sangat keren banget Ibu. Ketemu saya melihat saya di jalan, beliau sudah ada di mobil aja, Nyapa. berhenti turun dulu dari mobil, kita ngobrol di pinggir jalan. Nah itulah Iya, iya, iya. kehebatan beliau itulah. Iya ya. Jadi sebetulnya yang saya lihat luar biasa dari cerita kawan dua ini kan begini. Mas Ganjar itu sebagai pemimpin dia turun untuk betul-betul memasang telinganya. Masalah yang dihadapi masyarakatnya, rakyatnya ini apa? Dalam hal ini disabilitas. Jadi tidak menyuruh orang untuk dilapori gitu ya, tapi beliau sendiri turun untuk menyaksikan. Nah ini yang saya kira jadi salah satu kekuatan untuk mengkapitalisasi, melebarkan nanti secara nasional gitu toh ya nggih. Jadi kita tahu bahwa Pak Ganjar sekarang sedang jadi kandidat calon presiden, ditemani wakil presidennya Pak Mahfud yang juga paham hukum, untuk meneruskan bahwa bangsa Indonesia ini memang ke arah yang benar-benar lebih sejahtera, lebih baik. Dan untuk kawan-kawan disabilitas ini nggak cuma omong doang gitu, dan sudah
istilah saya proven ya, udah terbukti ya secara real, baik dari aturan bikin perda maupun di level yang sangat bantuan langsung yang berupa tadi itu bikin RAM gitu, terus bikin aksesibilitas, mengganti kebijakan usia. Ini kebijakan yang sangat afirmatif, jadi khusus untuk punya satu pemerintahan bersih yang juga inklusif gitu. Nah, kemudian ada mungkin cerita yang masih belum beres, masih harus dikejar untuk persoalan peraturan daerah untuk disabilitas atau inklusi di Jawa Tengah, monggo. Nanti supaya pesan untuk yang masa datang dan nanti juga pesan khusus untuk Mas Ganjar, semoga bisa memimpin kita jadi RI 1. Monggo masing-masing. Kalau harapan kami ya, harapan kami sih ketika nanti Bapak di RI 1 jangan berubah gitu. Sama seperti yang sekarang. Ketika berubah apa nih? Rambutnya mesti berubah, luwih putih. Pertama komitmennya, eksekusinya yang mantep, dan nyon saya ibu, saya kan juga sering WA beliau. Jadi terkadang ketika kita minta saran lewat WA aja ditanggapi gitu ibu. Nah itu jangan berubah. Dan masuk menurutmu berubah? Ya. Kalau saya rasa sih kalau melihat perjalanan 10 tahun ini enggak gitu. Nah, iya. Mungkin jadi teman-teman nanti juga bisa ikutlah gitu kan. Nah, iya. Iki loh Bapak gitu. Meskipun beliau jadi gubernur ataupun jadi RI 1 pun ketika kita WA tetap respon gitu kan. Dan untuk saat ini yang sedang kita kawal itu RADPD ya Ibu ya. Nah, itu bisa dijelaskan luar biasa. RADPD, rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Dan ini yang saat ini sedang kami kawal bagaimana itu segera untuk terbit. Nah, jadi harapan kami Bapak bisa membantu untuk segera terbitnya RADPD ini. Gitu ya Bu ya. Tapi udah nggak bisa lagi, orang bukan gubernur kok. Ya nanti paling tidak ketika ada RADPD dan Bapak menjadi RI 1 Ibu, kan eksekusinya luwih mantep Ibu. Oh nanti, iya. Oke. Tapi usaha untuk itu dengan kepala dinas dan dicocokkan dengan rencana aksi nasionalnya sudah ada. Kan itu pastinya ada rencana aksi nasional dulu, baru RAD-nya daerah. Iya gitu. siap. Kalau untuk saat ini kami baru sampai mana maksudnya? Kami sudah menyusun terkait rencana aksinya Ibu, rencana aksi daerahnya itu, dan kami tinggal nanti menyerahkan ke pemerintah daerah provinsi. Dan nanti mungkin kami lewat Jangka Jati juga Ibu akan segera mengajukan audiensi untuk terkait terlahirnya RADPD itu. Oke. Barangkali Mbak Novi bantu untuk menjelaskan sedikit apakah Jangka Jati, jaringan mengawal ini memang khusus dibentuk untuk melahirkan satu policy atau kebijakan tertentu, dalam hal ini RAD, rencana aksi daerah, atau memang sudah jaringan ini sudah dengan sendirinya akan bekerja, dan nanti mohon dijelaskan supaya publik lebih banyak tahu. Iya. Jadi Jangka Jati itu adalah jaringan kawal Jateng inklusi. Jaringan kawal Jateng inklusi karena memang karena memang dari awal kita pengen punya mimpi yang sama, karena di sana itu berkumpul teman-teman penyandang disabilitas dari seluruh kabupaten kota. Yang mereka istilahnya mereka adalah pionir-pionir di masing-masing daerah tersebut, sehingga waktu itu kami bentuk itu dalam rangka membuat revisi untuk Perda penyandang disabilitas untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah dari sana kemudian kami terus bergerak untuk mengadvokasi hal-hal yang berhubungan dengan kesetaraan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga anggota-anggota kami juga ada 2 yang menjadi KND, Komisi Nasional Disabilitas ya, ada Teh Aci dan Mas Eka. Nah itu adalah perwakilan dari suara-suara kami yang ada di daerah, yang ada di Jawa Tengah, khususnya ketika ada persoalan-persoalan bagaimana, apalagi ada dari anggota
kantor staf presiden juga, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang muncul itu segera bisa kita carikan solusinya. Nah, itu yang dari Jangka Jati. Iya, itulah bagaimana masyarakat atau komunitas dengan kekhususan seperti disabilitas ini berjejaring ya. Pasti harus punya orang-orang yang memang concern gitu ya, memang peduli dan menggunakan kewenangannya untuk mewujudkan kepedulian itu menjadi yang berguna gitu ya. Betul, dan betul. itu Mbak Novi yakin pasti ada di Mas Ganjar. harus yakin karena sangat yakin ya, karena persoalan-persoalan seperti pendidikan, sekolah inklusi dan sebagainya, teman-teman pasti akan cerita akan sharing di jaringan tersebut, akan di komunitas tersebut. Nah, kemudian kita bisa langsung nih, oh ini siapa ya, tupoksinya kemana ya, langsung kita kerjakan, langsung kepala dinas kalau kita beri laporan, kemudian segera menyelesaikan dan itu juga cepat sekali gitu loh ya. Jadi tanpa tertunda atau tanpa ada alasan apapun. Nah, ini tentunya juga nantinya harapannya ke depannya ketika Pak Ganjar menjadi RI 1, kami juga berharap Pak Ganjar tidak berubah dalam artian dari sisi komitmennya, kemudian konsistensinya, kesederhanaannya, awareness-nya, karena kan kami melihat bahwa Pak Ganjar itu berasal dari keluarga yang sederhana. Betul. Bahkan harus berjuang untuk sekolah aja, untuk berjuang, untuk kuliah berjuang tenanan, dodolan bensin ya. Nah, ini kan berarti kan Pak Ganjar bisa ikut merasakan kondisi teman-teman penyandang disabilitas kan banyak yang di level itu ya. Sehingga harapan kami nantinya diskriminasi semakin terkurangi. Ya, kemudian juga sekolah-sekolah inklusi ini semakin kelihatan rohnya. Jadi tidak hanya labeling sekolah inklusi saja, tetapi juga secara jiwanya mereka juga inklusif. Itu melayani yang inklusif benar begitu ya. Kemudian juga layanan kesehatan, ketenaga kerjaan ini bagaimana semuanya bisa terwujud. Tentunya Pak Ganjar nanti akan memilih orang-orang yang bisa membantu, yang bisa dipercaya. Betul. Tidak hanya asal Bapak senang ngasih laporan saja yang tidak sesuai, dan itu saya yakin itu bukan Pak Ganjar. Karena lapor GUP itu juga Pak Ganjar yang handle sendiri. Kemudian WA yang kita berikan itu bukan Pak Ganjar yang asistennya atau ajudannya, bukan, tapi Pak Ganjar menjawab itu secara langsung. Nah, mudah-mudahan nanti habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan Pak Ganjar yang baik ini akan terus dipertahankan dan dijaga ketika Pak Ganjar menjadi RI 1. Iya, Pak Ganjar, sukses itu tidak pernah sendirian. Asik. Sukses selalu bersama orang lain dan kami semua ada di belakang Pak Ganjar. Asik, teruslah di hati rakyat gitu ya, dekat hati rakyat. Mbak Sri nambahin, monggo, pesennya apa? Ya, pesannya tetap sama Ibu, komitmen dan konsisten, tetap memperjuangkan kami, teman-teman disabilitas khususnya dan secara umum semua masyarakat di Indonesia. Dan saya cuman bilang, hidup tuh gimana? Tuh gimana ini kalau masih ingat itu nama yang diberikan beliau sendiri kepada dirinya sendiri ketika hendak mengerjai ada bocil-bocil 2 ya. Cuman sekarang ada bocil yang nggak bisa dikerjain malah ngerjain, ini kacau. Oke, Mas Ganjar mudah-mudahan sempat menyaksikan dan melihat bagaimana harapan dari 2 orang aktivis disabilitas di tingkat yang provinsi maupun di tingkat yang sampai desa gitu, yang benar-benar sudah merasakan giat kepedulian, dan bukan hanya itu tapi persistensi, konsistensi gitu ya, yang nanti bisa luaskan secara nasional. Oke, ini luar biasa sekali untuk pengetahuan publik. Kita juga cukup banyak dapat informasi. Saya matur nuwun sekali lagi Mbak Noviana, Mbak Sri Setianingsih, 2 kawan aktivis disabilitas yang pasti nanti ada di dalam buku sejarah.
Saking giatnya dan luar biasanya mereka, dan mereka sudah membuktikan bahwa Pak Ganjar adalah pemimpin sejati. Matur nuwun sekali lagi, salam Pancasila.